Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam pencerahan. Apa kabar pemirsa TVmu dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Rizky Nurul Ilmi dapat hadir kembali menjumpai Anda dalam berita dan analisa akhir pekan. Informasi yang cerdas dan mencerahkan akan kami hadirkan selama 30 menit ke depan. Untuk itu ikutilah berita dan analisa akhir pekan selengkapnya. Meski belum menentukan kabinetnya, Presiden Joko Widodo masih terus berusaha menyusun nama-nama yang tepat untuk mengisinya. Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi pasangan tepat untuk menciptakan kabinet Indonesia hebat yang bersih. Pengajuan sejumlah nama calon menteri oleh Presiden Joko Widodo sempat tersendat di Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi. Pasalnya dari 43 nama yang diajukan, 8 diantaranya ditandai berpotensi menjadi tersangka korupsi. Maka tidak salah jika kabinet untuk pemerintahannya belum bisa dipastikan hingga saat ini. Meski begitu, Presiden Joko Widodo masih tetap terus mematangkan siapa saja yang akan mengisi kabinet pada pemerintahannya nanti. Hal itu terlihat ketika beberapa tokoh satu persatu datang diundang ke istana, seperti Susi Pujiastuti, serta Ferry Mursidan, dan Enggar Tias Tolukita dari Partai Nasdem. Sementara itu, beberapa tokoh juga sempat menemui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri di rumahnya, seperti Hendro Priyono, Jimli Asidiki, dan Sutioso. Memilih nama calon menteri menjadi tugas pertama dan penuh tanggung jawab. Untuk itu, agar standar pemerintahan yang bersih bisa tercipta, Presiden Joko Widodo harus bisa mensinergikan para calon kabinetnya dengan KPK. Sejauh ini, KPK telah memberikan kontribusi positif bagi kebaikan proses pemeriksaan calon pengisi kabinet pemerintahan Presiden Jokowi. Maka menjadi langkah tepat bagi Presiden Joko Widodo melibatkan KPK untuk kebersihan kabinetnya dari tindakan korupsi. Sekjen DPP Partai Nasional Demokrat, Patrice Rio Capella menilai langkah Presiden Joko Widodo dalam menyodorkan daftar nama calon menterinya ke Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan langkah yang akan menjadi tren masa yang akan datang dan dinilai sangat tepat. Ramainya pujian terhadap Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, terkait rekomendasi nama menteri ke KPK membuat Sekjen DPP Partai Nasional Demokrat atau Nasdem, Patrice Rio Capella mengapresiasi langkah Jokowi dalam melibatkan KPK. Dia juga menilai bahwa Presiden Jokowi akan menimbang kembali menteri-menterinya pasca track record yang diberikan oleh lembaga anti korupsi tersebut. Selain pujian ke Jokowi, Patrice juga menyarankan kepada KPK agar bertindak lebih tidak sekedar penindakan saja, tapi lebih menonjolkan sebagai pencegahan. Sebab saat ini KPK dikenal dengan penindakannya yang membuat orang takut. Karena itu, langkah menyodorkan nama calon menteri ke KPK sangatlah tepat. Adalah bukan saja bisa membawa KPK itu dalam proses penindakan, tetapi bagaimana bisa juga berproses untuk melakukan pencegahan. Nah, yang ada sekarang ini adalah lebih menonjol penindakan sebenarnya daripada proses pencegahan yang ada di masyarakat. Jadi yang ditakuti sebenarnya melihat KPK itu pada proses penindakannya. Tapi sekarang sudah mulai proses pencegahan apa yang dilakukan oleh Presiden terpilih Pak Jokowi misalnya ketika mau menteri disodorkan ke KPK, saya itu adalah proses pencegahan. Hingga kini penetapan Kabinet Indonesia Bersatu belum menunjukkan kapan diumumkan. Meskipun penunjukan menteri di kabinet itu hak prerogatif Presiden, rakyat yakin Jokowi akan tunjuk menterinya yang terbaik untuk mewujudkan impian rakyat. Proses seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sudah memasuki tahap akhir dan tinggal menunggu sikap DPR Republik Indonesia. Pembahasannya akan bergantung pada kondisi politik yang tengah berlangsung saat ini dan ke depan. Ketua DPP Partai Gerindra Martin Huta Barat berpendapat seluruh proses pemilihan pimpinan KPK pengganti Bushro Mukodas akan bergantung pada DPR RI. Menurutnya keputusan akan diambil tergantung pada situasi politik yang ada di Komisi 3 DPR RI. Pertimbangan tersebut terkait proses seleksi calon pimpinan KPK yang saat ini sudah memasuki tahap akhir, menurutnya DPR RI berpeluang akan mengacak ulang pimpinan KPK yang sudah fit dan proper test, sebab Bushro Mukodas sebelumnya pernah menjadi pimpinan KPK. Oleh karenanya, konsep mengacak ulang pimpinan KPK yang baru tetap akan terjadi. Berpeluang akan mengacak ulang
pimpinan KPK. Karena kemarin itu Busro itu adalah ketua KPK 1 tahun. Masuk 4 orang lagi, Busro tidak lagi dibuat oleh DPR sebagai ketua, tapi diganti oleh orang lain. Nah, ini juga berpeluang kalau sekiranya Busro nanti ditetapkan sebagai salah seorang pimpinan KPK, maka akan dikocok ulang lagi siapa yang menjadi ketua dan wakil ketua KPK. Calon pimpinan KPK yang telah diserahkan pansel ke DPR yaitu Busro Muqaddas dan Robby Arya Brata, nama ini memiliki rekam jejak yang baik. Oleh karenanya, KPK harus terus diisi dengan pemimpin yang punya kekuatan dalam pemberantasan korupsi. Pasalnya saat ini memang tengah dilakukan seleksi pimpinan KPK untuk menggantikan Busro Muqaddas yang habis masa jabatannya pada Desember 2014 mendatang. Dedi Muhsoni memberitakan dari Jakarta. Persidangan uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Mahkamah Konstitusi, pihak terkait Muhammadiyah memberi penegasan jika menikah beda agama itu dilarang. Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan. Dalam sidang kali ini beragendakan mendengar keterangan pihak terkait yakni Muhammadiyah dan ahli kebinekaan. Pengajuan uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dilakukan karena pihak termohon Damian Agatha Yuvens menjelaskan tujuan uji materi atas pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan tersebut adalah untuk memposisikan negara sebagai pemberi fasilitas kepada warga negaranya yang ingin melangsungkan perkawinan. Dihadirkan sebagai pihak terkait, Muhammadiyah memberikan keterangan resmi dari PP Muhammadiyah Din Samsudin yang diwakili oleh Ketua Lembaga Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Saiful Bahri. Saiful Bahri menerangkan bahwa ada 3 poin keterangan Muhammadiyah, yang salah satunya bahwa Muslim dan Muslimah haram menikah dengan wanita atau laki-laki non-Muslim. Keputusan ini diambil dari pedoman surat Al-Quran yakni Al-Baqarah ayat 22. Ia juga menjelaskan bahwa pemanggilan lembaga seluruh agama oleh MK dianggap adil. Hal ini karena menyangkut masalah aturan agama dan aturan dasar negara. Dan di dalam Al-Quran dan Sunnah itu tegas jelas bahwa tidak dibenarkan. Tetapi ada surat Al-Maidah yang menyatakan boleh apabila ahli kitab. Jadi ada beberapa pandangan ulama-ulama lain yang membolehkan. Tetapi Muhammadiyah memandang tidak ada lagi wanita ahli kitab itu. Nah, atas dasar itulah maka tegaslah di dalam putusan tarjih Muhammadiyah di Surabaya, dan tarjih itu sudah 3 buku. Jadi buku pertama, buku kedua, dan buku ketiga saling melengkapi untuk menegaskan bahwa ulama Muhammadiyah berpendapat tidak ada lagi yang disebut dengan ahli kitab. Yang dulu ahli kitab itu ya mereka orang Yahudi tapi ahli kitab. Itu sah dinikahi oleh laki-laki Muslim. Proses uji materi Undang-Undang Perkawinan masih terus berlanjut. Sidang akan digelar kembali dengan agenda lain, yakni mendengarkan saksi pemohon dan mendengarkan keterangan dari lembaga keagamaan. Arina Nurrohmah, M. Surya Saputra memberitakan dari Jakarta. Gerakan Nahdlatul Aisyah atau NA telah mencapai usia 86 tahun. Milad NA tahun 2014 ini mengusung tema dari Nahdlatul untuk bangsa dengan memutus rantai kekerasan terhadap anak melalui pendidikan profetik. Kegiatan Milad Nahdlatul Aisyah ke-86 diadakan di halaman Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Ratusan anggota NA dari tingkat ranting hingga daerah turut serta meramaikan rangkaian acara Milad NA tersebut. Memutuskan rantai kekerasan pada anak merupakan upaya Nahdlatul Aisyah dalam membuka cakrawala kesadaran yang kritis.
Dengan tema kebangsaan tahun ini, NA berupaya mengentaskan rantai kekerasan dengan beberapa wujud nyata, seperti bimbingan belajar di luar sekolah, sekolah parenting bagi keluarga muda, sosialisasi anti narkoba, dan advokasi paregal. Nasyah ingin berkontribusi memberikan pendidikan yang mencerahkan bagi bangsa. Wujud nyatanya adalah kami memiliki berbagai program yang terkait antara lain dengan PAUD Nasyiah, kemudian dengan Pasmina, yaitu Pusat Kesehatan Reproduksi Remaja milik Nasyiah, kemudian pelatihan paralegal anti kekerasan, kemudian pelatihan anti narkoba, semuanya agar kemudian anak-anak bisa tumbuh dan berkembang dengan baik, dengan lingkungan yang ramah sesuai juga dengan moto kami periode ini, ramah perempuan dan anak. Dalam rangka mewujudkan rasa syukur, NA mempersembahkan kepada bangsa dengan mewujudkan program pendidikan dan layanan PAUD serta pelayanan remaja sehat. Kegiatan Milad ke-86 ini dilengkapi dengan testimoni NA oleh alumni Nasyatul Aisyah Profesor Siti Hamamah Suratno. Rangkaian kegiatan Milad lainnya adalah pemutaran film dokumenter NA dan workshop silabus pengkaderan. Rizky Nurul Ilmi, Mas Agung Rahmantio, dan Surya Saputra memberitakan dari Jakarta. Wujud nyata Nasyatul Aisyah terhadap pendidikan bangsa yaitu dengan didirikannya layanan PAUD Al-Birru Nasyatul Aisyah. Berikut liputannya untuk Anda. Pendidikan berbasiskan nilai-nilai keteladanan, kasih sayang sebagai Tuhan semesta alam mendidik para makhluknya. Nasyatul Aisyah menyebutnya sebagai pendidikan profetik. Upaya program pendidikan yang ditempuh Nasyatul Aisyah yaitu dengan didirikannya pendidikan anak usia dini. PAUD Bimbingan Nasyatul Aisyah diberi nama PAUD Al-Birru Nasyatul Aisyah atau bisa disingkatnya ANA. PAUD Bimbingan NA sudah memiliki sekitar 25 PAUD yang tersebar. Setelah launching resmi, PAUD Al-Birru diharapkan lebih maju dengan 1000 PAUD di Indonesia. Dan dengan harapan mudah-mudahan setelah launching ini PAUD NA akan tersebar 1000 PAUD di seluruh Indonesia. Harapan saya juga PAUD ini kemudian menjadi lebih maju gitu ya, lebih punya punya keseragaman baik itu dalam aspek kurikulum dan lain sebagainya. PAUD Bimbingan Nasyatul Aisyah sejatinya sudah didirikan sejak tahun 2004. Launching kedua ini dimaksudkan sebagai titik awal masifikasi secara nasional dengan harapan memiliki keseragaman dari segi kurikulum pendidikan PAUD. Rizky Nurul Ilmi, Mas Agung Rahmantio, dan Surya Saputra memberitakan dari Jakarta. Tak hanya memiliki bimbingan PAUD, NA juga memiliki layanan kesehatan bagi remaja bernama Pasmina. Program Pasmina diwujudkan agar remaja memiliki kegiatan yang sehat secara holistik dan aktif di lingkungan masyarakat. Program pelayanan remaja sehat milik Nasyatul Aisyah diinisiasi oleh pimpinan daerah Nasyatul Aisyah Yogyakarta. Salah satu program NA ini sudah berdiri sejak tahun 2013 dan launching pertama di Yogyakarta. Dari program tersebut diharapkan remaja Indonesia bisa memiliki kegiatan yang positif dan aktif di lingkungan masyarakat sekitar. Pasmina memiliki 6 layanan kesehatan, 3 diantaranya yaitu layanan indeks tubuh, konseling kesehatan produksi, dan layanan menyajikan makanan yang bergizi. Kita ingin remaja itu punya kegiatan yang sehat secara holistik, bukan sekedar sehat secara fisik, tapi bagaimana remaja itu punya kegiatan yang positif, bisa aktif di lingkungan masyarakat sekitar, kemudian sehat secara rohani dan sehat secara mental khususnya. Pelayanan remaja sehat sudah berkembang di berbagai daerah, antara lain Yogyakarta, Ngampilan, dan daerah Mantri Jeron. NA bekerja sama dengan Stikes Aisyah Yogyakarta dengan tenaga ahli dari NA sendiri. NA berharap program ini dapat berintegrasi sehat secara jiwa, mental, dan spiritual dengan jargon remaja sehat generasi hebat. Rizky Nurul Ilmi, Mas Agung Rahmantio, dan M. Surya Saputra memberitakan dari Jakarta. Dewan Masjid Indonesia menghimbau seluruh umat Islam di tanah air untuk berperan aktif dalam menyemarakan Tahun Baru Islam 1436 Hijriah. Acara ini diharapkan dapat menjadi momentum perubahan bagi bangsa dan negara ke arah yang lebih baik.
Menyambut datangnya tahun baru Islam 1 Muharram 1436 Hijriah, Dewan Masjid Indonesia menggelar siaran pers untuk menghimbau umat Islam untuk berpartisipasi aktif merayakan momentum perubahan ini. Siaran pers ini digelar di Gedung DMI Menteng, Jakarta Pusat. Dalam siaran pers tersebut, Dewan Masjid Indonesia juga menggarisbawahi poin penting yang perlu dipelajari terkait peringatan Tahun Baru Hijriah ini, yakni hendaknya menjadi pelajaran bagi bangsa Indonesia yang kini tengah giat menggalakkan perubahan untuk bangsa dan negara yang lebih baik. Selain itu, momentum terpilihnya presiden dan wakil presiden yang baru diharapkan juga dapat menjadi awal dari proses hijrah bagi bangsa dan negara menuju Indonesia yang berkemajuan. Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia juga menggelar siaran pers terkait peringatan Tahun Baru Islam dengan menggelar tablik akbar di Gelora Bung Karno 26 Oktober mendatang. Iksan Marsa, Surya Saputra memberitakan dari Jakarta. Majelis Ulama Indonesia akan menggelar peringatan nasional Tahun Baru 1436 Hijriah. Acara tersebut juga akan diisi oleh para ulama ternama seperti Din Syamsuddin dan Yusuf Mansur. Peringatan 1 Muharram yang pertama kali digelar secara akbar ini digelar di Stadion Gelora Bung Karno pada tanggal 26 Oktober 2014 mulai pukul 8 pagi. Acara besar ini akan menjadi syiar agama dan menggugah persatuan umat Islam. Dalam acara tablik akbar tersebut, Majelis Ulama Indonesia juga mengundang lembaga Islam lainnya seperti Persatuan Umat Islam dan program pembibitan penghafal Al-Quran Darul Quran. Untuk menghadiri tablik akbar tersebut dihimbau untuk mengenakan pakaian putih untuk simbol kesucian umat Islam. Kepada seluruh elemen umat Islam di ibu kota dan sekitarnya untuk berbondong-bondong, beramai-ramai hadir di Gelora Bung Karno dalam rangka mensyiarkan peringatan nasional Tahun Baru Hijriah 1436 pada hari Ahad 26 Oktober mulai jam 7.30 pagi di Gelora Bung Karno, Senayan. Kita himbau seluruhnya ya, dan diminta untuk berbusana putih. Acara tersebut diisi oleh para ulama ternama seperti Din Syamsuddin dan Yusuf Mansur, dan akan dimeriahkan juga oleh penyanyi ternama The Massive dan Wali Band yang akan menampilkan lagu-lagu religinya. Dari acara ini diharapkan umat Islam menyadari kekuatan dalam memperingati Tahun Baru Hijriah. Rizky Nurul Ilmi, Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam berita dan analisa akhir pekan. Jika Anda ingin mengabadikan momen terbaik Anda atau Anda ingin mempersembahkan kado istimewa kepada keluarga, sahabat, kekasih, atau rekan Anda, nah jika Anda bingung, tim Liputan TV-mu mempunyai alternatif untuk Anda, yaitu lukisan foto atau lukisan karikatur handmade yang berada di Jalan Pasar Baru, Jakarta Pusat. Dan inilah liputan selengkapnya untuk informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Terus saksikan berita dan analisa akhir pekan hanya di TV-mu. Saya Rizky Nurul Ilmi dan kru TV-mu yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa, salam pencerahan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.